Sahabat Laksana, kali ini saya ada di gelaran Jakarta Auto Week. Nah, Jakarta Auto Week ini adalah pameran yang diselenggarakan oleh Gaikindo, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia. Mungkin kalau sahabat Laksana lebih kenal pameran yang gede itu ya, yang apa namanya, Gias. Nah, ini penyelenggaranya sama gitu. Cuman kalau Jakarta Auto Week ini pamerannya lebih ke pameran otomotif yang menggabungkan dengan lifestyle. Nah, terus ngapain Laksana ada di sini? Nah, di sini di Jakarta Auto Week ini ada bisnya Laksana yang ditampilkan. Mau tahu apa bisnya? Nah, kita tampilkan bis Laksana Legacy SR2 double decker, tapi ada brandingnya Mobil One. Nah, kita mau tahu dong, ini bis apaan sih? Yuk kita mendekat. Oh, di dalam bis ini ada apanya, iya, Mbak? Simulator F1. Ada simulator F1. Nah, Gitu. penasaran nggak di dalam bis ada simulator F1? Iya. Sahabat Laksana belum pernah lihat kan? Kita lihat bis buatannya kita, yuk dalamnya seperti apa. Makasih ya, Mbak ya. Nah, sahabat Laksana, kali ini saya berkesempatan bersama dengan Pak Farid dari Exxon Mobil ya, Pak ya. Iya, betul. Bagian apa, Pak? Kalau boleh tahu. Bagian Field Marketing Advisor. Field Marketing Advisor. Salam kenal Pak Farid. Salam kenal Salam untuk sahabat Laksana. Nah, Pak Farid, kita pengen ngerti dong. Ini di sini ada unitnya Laksana Legacy SR2 double decker. Betul. Nah, ini di belakang tertulis Powered by Mobil One. Nah, ini ceritanya ini bis apa sih, Pak Farid? Jadi begini, bis ini seperti yang kita tahu, tipenya adalah bis double decker kan. Ya. Ya. Kita di sini bis ini fungsinya untuk kita rombak. Jadi menggunakan livery F1 F1 di ajang Formula One. Formula One. Nah, kebetulan Racing. tim yang kita sponsori adalah tim Red Bull Racing. Nah, makanya seperti yang kita lihat di sini, ini bis kita rombak sedemikian rupa supaya menyerupai livery tim balap kami yang bernama Red Bull Racing. Red Bull Racing. Seperti itu. Kemudian untuk bis ini sendiri ada penamaan khusus nggak nih dari tim Mobil One ini? Kalau untuk nama bisnya sendiri sih tetap namanya Mobil One Bus. Mobil One Wow, Bus. Mobil One Bus. Mobil One Betul, Bus. simpel Nah, itu. di dalam bis ini ada apa aja nih Pak Farid? Oke, kalau di dalam bis sendiri ini kan untuk bis double decker ada 2 lantai ya Mas ya. Pertama untuk di lantai 1 yang biasanya bis ini kita isi dengan kursi gitu ya. Ini kita rombak nggak ada kursi, cuman hanya ada 2 sih, kita sisakan 2. Ya. Jadi di lantai pertama kursi standar, kemudian ada yang namanya rak display. Jadi di display. dalamnya ada produk-produk kami. Kemudian untuk yang di lantai 2 kita sediakan 5 simulator. 5 simulator. 5 simulator F1 ya? Simulator F1. Nah, betul. ini di dalam bis ternyata ada simulator F1-nya. Kalau kalian biasanya naik bis itu duduk di kursi nonton pemandangan, mungkin di dalam ini kalau naik bis ini kalian akan betah berlama-lama duduk di bangku simulatornya ya Pak Farid ya. Betul. Karena di bawah itu tadi ada rak display karena memang tujuannya untuk promosi ya. Promosi, keliling. betul. Berarti unit ini digunakan untuk promosi keliling gitu ya Pak Betul, Farid ya? betul sekali. Dan sebagai catatan, mohon maaf, ini simulator hanya bisa dimainkan ketika bisnya berhenti ya. Oh, hanya berhenti. Betul, Oh, mengingat ya safety. benar. Ya, soalnya untuk safety juga semua harus dilakukan ketika kendaraannya berhenti diam. Betul. Gitu. Iya. Terus kemarin pertimbangannya kenapa sih kok pakai bis double decker gitu? Oke, pertimbangannya memakai double decker, pertama kalau bahasa Jawanya itu orang umum, alias nggak umum kan. Ya, Untuk orang umum. orang umum. Jadi kalau bis biasa Ya. itu kan istilahnya ya standar aja sih. Kalau kebanyakan bis kan yang satu lantai itu cuman ya ada beberapa sponsor ya. Kita pakai double decker ini tujuannya apa? Pertama itu tadi kita sebagai media promosi berjalan, plus di dalamnya juga ada yang namanya kita tempatkan simulator. Ya. Kalau untuk bis satu lantai kan naruh simulatornya mungkin ada beberapa. Nah ini supaya bisa muat lebih banyak dan nggak berebut, kita sediakan bis double decker supaya di atasnya bisa kita isi. Dan tentunya kalau pakai bis double decker ini ketika dia berjalan itu jadi eye catching ya. Betul. Menarik sekali. perhatian orang yang lihat, itu bis apaan tuh? Saya kalau
mungkin teman-teman nanti kalau ketemu bis ini di jalanan gitu pasti langsung, ini bisnya beda nih gitu. Ada apanya nih? Berarti kan jadi orang jadi pengen lihat, bahkan pengen tahu lebih dekat. Apalagi kalau ngerti di dalamnya ada simulatornya. Betul. Ya Pak ya. Iya, betul. Terus kemudian unit ini sudah dipakai jalan kemana aja sih Pak Farid? Ya, kalau untuk bis sendiri itu sudah jalan pertama kemarin waktu launching dari dari Ungaran ya. Dari tempatnya Laksana ke Jakarta, itu berarti sudah hitungannya satu dari Semarang ke Jakarta. Ya. Dari Jakarta sendiri hari pertama itu muncul di Jakarta sudah dites jalan ke Monas. Jalan ke Monas. Kemudian kemarin juga ada kita event di Pantai Indah Kapuk, tempatnya di Cove, itu dari tanggal 3 sampai tanggal 5. Itu kemarin kita juga coba mampir di venue di sana untuk istilahnya meramaikan suasana. Jadi kita pertontonkan nih, ini bis kita ada bis nih, dan coba sekalian simulatornya seperti itu. Gitu. Antusiasme warga ketika lihat unit ini gimana Pak? Kemarin saya lihat sih cukup antusiasmenya cukup tinggi ya. Tinggi juga. Karena pertama dari jumlah pengunjungnya juga kemarin saya dapat info dari teman cukup banyak. Jadi apalagi menjelang weekend. Nah, ini kan kebetulan juga hari Sabtu ya. Hari ini hari Sabtu ya. Jadi otomatis pastinya pengunjung akan lebih banyak sih. Gitu ya. Kan selain di bis ini kita di dalam juga ada simulator juga. Jadi nggak hanya di bis tapi kita juga ada booth juga terpisah. Tapi kira-kira lebih menarik yang ada di dalam bis atau yang di dalam booth? Tentunya pasti dua-duanya sama. Cuman akan lebih menarik lagi pastinya di dalam bis. Lebih sensasional. Sensasinya lebih. Nah, kita pengen tahu dong Pak Farid di dalam bis ini seperti apa sih biar sahabat Laksana juga ngerti dalamannya. Yuk. Dalam? Oke. Ayo. Yuk. Ayo. Oke. Oke. Nah, sahabat Laksana, kita sekarang sudah berada di dalam kabin lantai 1 mobil One Bus milik Exxon dengan bodi Laksana Legacy SR2 double decker. Nah, di bawah ini isinya apa aja sih Pak Farid? Oke, dari lantai 1 ini sesuai yang saya bilang tadi, di dalamnya ada beberapa rak, rak display dari produk-produk. Nah, ini contoh varian-varian produk kami. Kemudian di sebelah sini ada layar untuk pengenalan brand-brand kami juga. Mas sekarang ini lagi off. Nah, nggak dinyalain ini? Atau nggak dinyalain? Nanti mungkin dinyalakan. Nah, untuk situ juga ada rak. Jadi itu produk-produk kita, kemudian di situ ada gimmick-gimmick untuk konsumen yang mengikuti game yang ada di booth di dalam. Kemudian di sini ya, kalau untuk lantai 1 sih nggak banyak. Ya. Lantai 1 sih nggak banyak, jadi daripada lama-lama sini kita ke atas saja. Biar makin seru. Bentar. Sebelum kita ke atas. Oh belum ya? Nah, sebelum kita ke atas. Saya pengen ngerti dong produknya dari Exxon khususnya mobil ini apa aja sih? Soalnya kan mungkin kalau sahabat Laksana yang suka hunting bis, suka naik bis, enggak asing dengan itu ada mobil Delvac itu. Oh ya. Mobil Delvac. Kemudian di bis ini mobil One. Mungkin kalau untuk teman-teman yang suka otomotif, mobil, motor, mungkin nama brand mobil One itu sudah nggak asing. Betul. Kemudian di sini ada juga mobil super. Nah ini bedanya apa sih Pak Farid? Oke, saya coba jelasin satu-satu. Ya. Pertama, kita di bis ini kan tertulisnya mobil One. Ya, jadi dikarenakan ini bis, bukan berarti bisnya pakai oli mobil One. Jadi untuk bis ini sendiri kan mesinnya diesel, dia menggunakan mobil Delvac. Mobil Delvac. Delvac One. Nah, kalau untuk mobil yang bertipe menggunakan petrol atau bensin, itu menggunakan mobil One atau mobil super. Tapi di sini kita lebih ke mobil supernya, jadi biar performanya lebih baik. Oh gitu. Ya, kalau untuk mobil super sendiri itu lebih ke pengguna harian, misalnya nih yang biasa pergi ke kantor atau ngantar jemput anak. Jadi itu lebih proteksi harian. Oh gitu. Untuk kendaraan-kendaraan yang harian itu pakainya yang mobil super. Betul. Kalau mobil Delvac itu untuk diesel khususnya bis ya. Ya, betul. Kalau untuk mobil kendaraan pribadi yang diesel gitu juga pakainya mobil Delvac atau mobil Delvac One. Delvac mobil One. Delvac. Mobil Delvac One. Kemudian kalau yang mobil One itu yang warna itu gold, itu mobil One itu lebih khusus yang lebih suka performance. Jadi ada beberapa konsumen yang sudah pakai itu seperti Porsche,
Lamborghini, Ferrari, itu lebih cocok pakai mobil one seperti itu. Jadi biar ngerti ya, oli itu ada fungsinya masing-masing, ada kegunaannya masing-masing. Jadi jangan sampai salah kaprah, karena kan banyak nih yang kalau saya lihat di grup-grup medsos gitu kan ada sepeda motor diisi oli diesel. Waduh. Nah itu gimana itu Pak? Itu salah kaprah. Karena sudah ada penggunaan sendiri-sendiri sih. Gitu ya. Iya. Nah ini lantai 1 seperti ini nih, keren banget. Sekarang kita lihat ke atas aja Pak. Boleh, monggo, yuk. Biar lebih asik. Ya. Nah, ini kita sekarang ada di lantai 2 nih. Isinya simulator semua nih. Ada berapa Pak Farid? Ada 5. Ada 5 simulator. Nah, sahabat Laksana kalau nonton harap maklum ya. Kalau saya agak nunduk. Tinggi saya itu 180. Kalau Pak Farid tingginya berapa? 165. 165. Jadi masih pas. Masih bersahabat untuk teman-teman ya, tingginya di 170. Kalau saya 180 deh. Kalau lepas topi masih kena. Oke, mungkin bisa dijelaskan tentang simulator yang ada di sini, Pak Farid. Oke, jadi pertama kita sebelum si konsumen mencoba simulator, kita ada permainan di booth. Ada games. Ada games, betul. Ini saya ambil contekannya dulu. Waduh. Nah, jadi kita itu nanti ada 4 permainan. Ada 3 atau 2 ya. Nah ini. Pertama seperti yang tadi sudah Masnya coba. Jadi main dulu di booth di dalam. Saya tadi udah main. Ya, pertama yang protect to finish the line. Finish the line, kemudian engine cleansing atau catch the oil. Jadi game yang tembak-tembakan yang itu oli. Kemudian yang menariknya ini supaya bisa kita lebih ramaikan lagi, follow Instagram kita di Mobile Lubricants ID. Dan tag ID-nya IG di IG Story, kemudian di follow untuk IG-nya di Holiban, karena kebetulan bengkel ini lagi kerja sama kita. Gitu. Jadi kalau sudah 4 stem ini terkumpul, dia bisa nyoba main F1. Jadi ini syarat-syarat ini berlaku untuk teman-teman yang pengen nyobain simulator ini ya. Betul. Jadi di event dimanapun ya nanti ya. Ya nanti, ya. Betul. Ini untuk yang ya Mas ya, yang tidak melakukan pembelian. Nah, nanti kalau yang melakukan pembelian langsung itu bisa langsung main. Oh gitu. Iya. Jadi kalau pengen cepet ya beli dulu olinya. Bisa mainan ini sampai puas ya Pak Farid ya. Gitu. Betul. Terus ini kalau saya penasaran, saya tak keluar ke sini, leher saya sakit. Iya. Oke, ini kan kalau simulator ini pasti daya listriknya pasti gede ya. Betul. Nah, suplai listrik sendiri untuk kendaraan ini seperti apa Pak Farid? Ya, suplai itu sendiri pertama kalau normalnya itu adalah kondisi bisnya menyala. Cuman karena bisnya ini off, nggak boleh nyala di venue, kelistrikan semuanya langsung dari venue. Oh gitu, jadi colok listrik, ikut listrik PLN ya? Iya, betul. Terus kalau misalnya pas mesin nggak nyala, kemudian di remote area atau yang jauh sekali dari listrik, sumber dayanya dari mana Pak? Ya, pertama sebelum kita melakukan event pasti akan ada yang namanya plan. Jadi kita plankan dulu di area tersebut ada suplai listrik apa enggak. Jadi meskipun kita keliling, tapi kita juga akan make sure bahwa di area tersebut bisa suplai listrik. Karena kan kondisinya nggak memungkinkan untuk listriknya bis itu nggak menyala. Jadi otomatis kita juga perlu sumber listrik seperti itu. Genset ada, cuman secara listrikan itu masih kurang cukup karena harusnya source itu dari si bis itu sendiri. Tapi karena bisnya nggak bisa nyala, otomatis kita perlu listrik tambahan. Ya. Seperti itu. Jadi tetap di unit ini ada gensetnya, cuman mungkin nggak akan optimal untuk menghidupkan semua segini banyak ya. Ya. Oh itu suaranya simulator. Saya kira ini orang ngebor tadi. Suara F1 itu. Iya, saya kira masih ada perbaikan, tapi nggak taunya itu main simulatornya, suaranya kayak F1. Terus ini programnya dengan unit ini, promosi dengan unit ini akan berjalan berapa lama ceritanya? Ya, kita sih kepengennya berjalan, kita trial untuk 1 tahun ini. Jadi pertama, seperti yang saya info tadi, kita pertama akan, jadi objek utamanya untuk bis ini adalah sebagai baliho berjalan. Atau bahasa Inggrisnya iklan berjalan. Nah, iklan berjalan. Objektif utamanya itu. Nah, cuman kita selain program untuk sebagai baliho berjalan,
ada yang namanya consumer activation. Itu seperti kita akan ada booth tambahan seperti yang ada di JAW ini, kemudian yang ada di Coffpeak kemarin tanggal 3 sampai 5. Nah, nanti untuk yang itu masuknya kategori consumer activation. Nah, kalau nanti program selanjutnya adalah yang kita bekerja sama dengan bengkel, kemudian komunitas mobil. Jadi kita nggak cuma sekedar mampir di suatu titik, tapi kita juga kerjasama sama bengkel dan komunitas mobil. Jadi nanti contoh ini saya kasih bocoran aja, nanti kita akan ada acara di Semarang. Oh, ada acara di Semarang. Kita akan ada. Kita kemarin habis ikut acara Jambore Nasional di Scania Community ya. Mestinya bisnya ini kemarin kalau ikut lah banyak banget yang nonton ini. Iya. Mungkin nanti kalau ada acara komunitas Bismania lagi bisa join ya, Pak? Oh, bisa banget, Kita nggak akan menutup kemungkinan itu. Kita malah makin seneng juga sih karena kan jadi rame ya. Itu tadi bocoran untuk acara yang kita akan rencanakan di Semarang. Nah, itu masuknya kategorinya trade activation. Nah, sebelah sana sekarang saya sama Pak Farid mau cobain nih pakai simulator. Ini simulatornya simulator mahal ini, enggak kayak simulator kamu di rumah. Ini ada suaranya udah paling kenceng, Mas. Mau di fullin? Jangan full ya, mesti agak lagi. Beneran. Nah, cukup. Pak Farid udah jalan duluan. Jadi sahabat Laksana, ini sambil nyetir sambil saya jelasin ini. Ini di sebelah jari kanan saya ini ada buat shift gear up atau naikin gigi perselennya. Kemudian kalau di kecepatan tinggi, waktunya mau nikung, ngurangi perselen itu sebelah kiri. Nah, kemudian misalnya nanti sahabat Laksana mengalami accident nabrak tembok, ya kan? Mobil F1-nya ini nggak bisa mundur, nggak bisa maju, nanti dinetralin, ditekan netral ini, kemudian diturunkan sampai R. Kalau sudah dinetralin lagi, dimasukin gigi 1, langsung jalan. Nah. Udah berhenti di pit stop. Drivernya mau makan dulu. Nah, sampai Laksana gimana? Seru ya. Di dalam bis bisa main simulator F1. Rasanya kayak bawa F1 beneran. Ada rasa getar-getarnya gitu. Seru ya, Pak? Seru ya. banget, Nah, pengen nyobain keseruan kayak saya hari ini, jangan lupa ikuti terus sosmednya Mobil Lubrikan ID. Mobil Lubrikan ID untuk tahu kemana bis ini akan berjalan dan kemana bis ini akan mampir ke tempat terdekat Anda dan rasakan sensasinya. Jangan lupa beli olinya Mobilan. Laksanakan. Oh. Nah, sahabat Laksana, ini sekarang saya ada di dalam gedung Jakarta Convention Center dan di sini ada stand-nya atau booth-nya Mobil One, di mana di dalam stand-nya Mobil One ini ternyata banyak sekali games dan mestinya juga ada merchandise ya kan. Saya mau coba main gamenya di sini. Tetesan oli, masnya kadangin dari bawah pakai oli. Oh, pakai ini, pakai ada betul. Iya, pakai kursor. Nah, ini kursornya emang agak-agak gimana gitu ya. Mobil One.
Ambil yang tengah aja ya, yang warnanya emas kali ya. Kursornya nggak mau kooperatif, susah. Langsung bablas ini ya. Ini nggak mau. Lele.